Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Maulana. Saya adalah dosen di Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Semarang. Nomor induk dosen saya 0608118502. Sebagai dosen, saya memiliki kewajiban untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan PDD UKTPT aspek pengajaran pada mata kuliah Matematika Diskrit. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah pokok yang diajarkan di program studi Teknik Informatika pada semester 4 dengan bobot 2 SKS. Untuk pembelajaran yang saya ampu, salah satunya mata kuliah Matematika Diskrit, saya menggunakan sistem DIA. D. Delivery, I. Interaction, E. Assessment. Delivery adalah proses di mana saya menyampaikan materi dengan baik dan benar, serta menarik agar dapat diterima oleh mahasiswa. Materi yang saya sajikan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL. CPL yang pertama, mampu mengidentifikasi dan menjelaskan fondasi matematika yang meliputi murni, terapan, dan dasar-dasar komputasi. CPL yang kedua, mampu menyelesaikan permasalahan sederhana dan praktis dengan mengaplikasikan pernyataan matematika dasar, metode, dan komputasi. Untuk CPL ketiga, mampu menyelesaikan permasalahan sederhana dan praktis dengan mengaplikasikan pernyataan matematika dasar, metode, dan komputasi. Kemudian untuk CPMK 1, memahami matematika objek-objek diskrit, menganalisis dan mengkonstruksi suatu argumentasi dalam masalah matematika diskrit, dan dapat menerapkannya untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan matematika diskrit. CPMK 2, menjelaskan kaitan konsep-konsep dasar matematika diskrit dengan cabang ilmu yang lain. Kemudian untuk deskripsi mata kuliah matematika diskrit ini, yaitu matematika diskrit merupakan mata kuliah dasar yang sangat penting dalam informatika dan ilmu komputer, membekali mahasiswa dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk memahami dan mengoperasikan objek-objek diskrit secara efektif. Kemudian untuk bahan kajian, yang pertama matriks, kedua relasi dan fungsi, ketiga graf, dan selanjutnya pohon. Untuk interaction, merupakan proses interaksi antara dosen dan mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran. Interaksi yang saya lakukan di kelas mencakup ceramah, problem based learning, tanya jawab, dan diskusi. Dalam pembelajaran mata kuliah ini, saya juga menggunakan WhatsApp group untuk mengunggah materi dan tugas. Untuk pertemuan mata kuliah diskrit selama 1 semester sebanyak 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali tatap muka, 1 kali UTS, dan 1 kali UAS. Kemudian untuk referensi utama dari bukunya Rinaldi Munir, Matematika Diskrit edisi kedua dan edisi ketiga. Kemudian Jong Sek Siang, Matematika Diskrit dan aplikasinya pada ilmu komputer. Kemudian untuk referensi pendukung dari modul yang telah saya buat, Matematika Diskrit. Kemudian untuk media pembelajaran, saya menggunakan PowerPoint, LCD, dan proyektor. Selanjutnya, untuk aspek asesmen atau penilaian terdiri dari 3 komponen, tugas dengan bobot 25%, UTS dengan bobot 35%, dan UAS dengan bobot 40%. Indikator penilaian saya sampaikan pada awal perkuliahan
agar mahasiswa mengetahui proses penilaian yang objektif dan transparan. Demikian penjelasan mengenai 3 aspek yang saya terapkan dalam pembelajaran matematika diskrit, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Berikutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran di kelas. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini kita akan membahas matriks inverse. Sebelum kita mulai, biar pembelajarannya berjalan dengan baik, kita mulai dengan berdoa dulu. Ya. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, dipersilakan. Ya. Kita mulai. Sebelumnya kita ketahui dulu tentang tujuan pembelajaran hari ini. Hari ini kan matrik inverse. Tujuan pembelajaran hari ini, mahasiswa dapat menyebutkan definisi dari matrik inverse dan matriks Ajwi. Kemudian mahasiswa dapat menentukan matrik inverse dengan matrik Ajwi. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ingin cek kehadirannya dulu. Muhammad Pujaga, Arya Dwi. Ya, sebelum kita mulai, coba sudah fokus atau belum? Coba misalkan ada 2 senter atau baterai. Yang satunya nyala terus, yang satunya nyala hidup. Yang cepat rusak yang mana? Yang cepat rusak yang mana? Coba Mas. Nyala terus. Ada jawaban lain? Ya. Tadi saya ada bilang nyala mati deh. Nyala mati apa nyala hidup? Berarti belum fokus. Jadi yang cepat rusak yang mana? Nyala hidup. Kalau nyala hidup berarti kan sama saja nyala terus ya. Jadi ya keduanya cepat rusak. Sudah mulai fokus? Sudah ya? Kita masuk ke matrik inverse. Sebelum ke matrik inverse, kemarin minggu lalu sudah kita pelajari tentang determinan. Karena nanti untuk menentukan matrik inverse juga menggunakan determinan. Ya. Determinan untuk ordo 2x2. Jika ada matrik A, B, C, D, maka determinan A berapa? Ada yang bisa menjawab? Silakan tunjuk tangan. Ya, silakan Mas. AD min BC, Mas Satria. Jadi AD dikurangi BC. Itu kalau ordonya 2x2. Kalau ordonya 3x3, kita menggunakan metode apa untuk menentukannya? Saros. Selain menggunakan metode Saros, ada metode ekspansi kofaktor. Ya. Kofaktor baris atau kolom. Sekarang kita masuk ke matrik inverse-nya. Matrik inverse ini untuk matrik persegi.
matrik persegi. Notasi dari matrik inverse itu A pangkat negatif 1. Kemudian inverse dari A berlaku jika matrik A dikali inverse matrik A sama dengan inverse matrik A dikali matrik A sama dengan I. Matriks I. Matriks I itu matrik I itu matrik apa? Identitas. Nah. Kemudian untuk mendapatkan matrik inverse kita menggunakan metode matriks adjoint. Matrik adjoint. Nanti rumusnya untuk menentukan matrik inverse A inverse sama dengan 1 per determinan A dikalikan adjoint matrik A. Syaratnya suatu matrik mempunyai inverse syaratnya jika determinan matrik A tidak sama dengan 0. Kalau matriksnya determinannya sama dengan 0, maka tidak mempunyai inverse. Tidak mempunyai inverse. Ini untuk matriks adjoint. Perhatikan untuk definisi dari matriks adjoint. Matriks adjoint itu dari kofaktornya. Dari kofaktornya. Kita cari kofaktornya CIJ. Rumus kofaktor sudah kita bahas minggu lalu. Rumusnya apa? Ya. CIJ sama dengan min 1 pangkat I plus J dikali minor M IJ. Ini rumus dari kofaktor. Jadi nanti kofaktornya kita cari dulu semuanya. Kalau ordo matriksnya 2 kali 2, maka nanti kofaktornya ada 4. Ada 4. Kalau ordonya 3 kali 3, ada 9 kofaktor. Jadi kofaktor A itu baris pertama C11, C12 sampai C1N, baris kedua C21, C22 sampai C2N, sampai baris ke N. CN1, CN2 sampai CN. Kemudian untuk adjoint matrik A itu dari kofaktor matrik A ditransposkan. Ya, ditransposkan, maka baris menjadi kolom atau kolom menjadi baris. Jadi adjoint matrik A nanti baris pertama berubah menjadi C11, C21 sampai CN1. Kemudian baris kedua C12, C22 sampai CN2. Sampai baris ke N, C1N, C2N sampai CN. Nanti menghafalkannya bisa boleh dari baris atau kolom. Ini untuk matrik adjoint. Ya, ini untuk ordo 3 kali 3. Kalau ordonya 3 kali 3 itu kan berarti nanti kofaktornya ada 9. Ada 9. Jadi kita cari 9 kofaktornya. Berarti nanti adjoint A nanti elemennya itu kolom pertama C11, C12, C13. Kolom kedua C21, C22, C23. Kolom ketiga C31, C32, C33. Kita cari C11 dulu. C11. Pangkatnya berapa? Genap. Maka depannya positif. Kemudian ini kan M 11.
Kemudian kita cari dulu matriksnya. Ya, kita cari dulu matriksnya. Matrik dari submatrik M11 berapa? Ini berarti baris pertama, kolom pertama dibilangkan. Elemennya baris pertama 3, kemudian 2, min 2, min 3. Ini berubah menjadi ordo berapa? 2 kali 2. Kemudian determinannya 3 kali negatif 3 dikurangi ya, min 2 kali 2. Hasilnya berapa ini? Ya, negatif 9 menjadi ditambah 4. Hasilnya negatif 5. Ini. Bisa? Ya, satu lagi. C12. Nanti pangkatnya negatif atau pangkatnya genap atau ganjil? Ganjil, maka depannya negatif. Kemudian F1, 2. Kemudian jangan lupa negatifnya. Kemudian kita cari submatriknya. Berapa? 1, 2, min 1, min 3. Baris ke-1, kolom kedua dihilangkan. Ini hasilnya 1 kali min 3 dan min 1 kali 2. Hasilnya ini min 3 ditambah 2 min 1. Tapi jangan lupa di depannya ini ada negatif. Ini diberi kurung. Negatifnya jangan lupa. Negatif kali negatif positif. Bisa? Bisa. Kemudian kita cari ke 9 kofaktornya. Kita lanjutkan apa? C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33. Nanti hasilnya C31 itu 1, C21 4, C22 negatif 2, C23 0, C31 negatif 4, C32 0, C33 2. Kalau sudah menentukan ke 9 kofaktornya, kita ini susun menjadi matrik A join A. Ini matriksnya A join A, kolom pertama negatif 5 1 1, kemudian kolom kedua 4 negatif 2 0, kemudian kolom ketiga negatif 4 0 2. Kalau sudah A join-nya ketemu, kita cari determinan matrik A. Untuk determinan matrik A, kalau itu ada rumus seperti itu, determinan A sama dengan A11 C11 ditambah A12 C12 ditambah A13 C13, maka itu menggunakan apa? Yang keras? Ekspansi apa? Ekspansi baris. Benar. Ekspansi baris. Baris ke berapa? Baris 1.
garis 1. A11 C11 ditambah A12 C12 ditambah A13 C13. Itu kan garisnya semuanya 1 ya. Itu berarti menggunakan ekspansi baris. Kemudian A11 itu 2, C11 negatif 5 ditambah A12 4, kemudian C12 1, kemudian ditambah A13 4, kemudian C13 1. Itu hasilnya dikalikan kemudian dijumlahkan, hasilnya negatif 2. Kalau dilihat dari matrisnya, ini kan modul 3x3. Selain menggunakan ekspansi baris atau kolom, juga bisa menggunakan metode Sarus. Kemudian adjoin sudah, determinan sudah, kita tinggal mensubstitusikan ke dalam rumusnya. A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin matriks A. 1 per determinan A, hasilnya tadi determinan A negatif 2, maka menjadi negatif 1 per 2. Kemudian adjoin A nya negatif 5, 1, 1, 4 negatif 2, 0, negatif 4, 0, 2. Kemudian elemen dari adjoin A semuanya dikalikan dengan negatif 1 per 2. Maka negatif 1 per 2 dikali negatif 5. Nanti hasilnya 5 per 2. Kemudian negatif 1 per 2 kali 4, hasilnya negatif 2. Kemudian negatif 1 per 2 kali negatif 4, 2. Negatif 1 per 2 kali 1, hasilnya negatif 1 per 2. Kemudian negatif 1 per 2 kali negatif 2, hasilnya 1. Kemudian negatif 1 per 2 kali 0, 0. Kemudian negatif 1 per 2 kali 1, negatif 1 per 2. Negatif 1 per 2 kali 0, 0. Kemudian negatif 1 per 2 kali negatif 1, negatif 1 per 2 kali 2, negatif 1. Bagaimana? Jelas? Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, kalau belum ada, ini ada latihan soalnya. Silakan dikerjakan dulu. Sudah selesai? Sudah. Saya tawarkan dulu untuk yang mau mengerjakan di depan. Yang A siapa yang A? Ya, Mas siapa namanya? Mas Adi. Yang B? Andi, Mas Andi. Ya, silakan. Silakan mengerjakan di depan. Ya, ini Mas Adi dan Mas Andi sudah selesai mengerjakan. Kita cek hasilnya. Kita cek bersama-sama. Karena yang B nanti Mas Adi. Matriks B ordonya 3 kali 3. Adjoin B-nya ini. Kemudian untuk menentukan kofaktornya ini tadi ya. M11 baris 1 kolom ke 1 hilangkan. Negatif 4, 6, 2, 3. Negatif 6 kali berapa ini? Nah ini balik. Tidak apa-apa ya.
Tadi kali ini kali 3, ini kali 4. Maka hasilnya ini berapa? Negatif 18. Kemudian dikurangi 8. Ini kurangi 8. Maka hasilnya negatif 26. Lebih teliti lagi nanti Mas Andi. Kemudian determinan B ini menggunakan ekspansi apa? Baris. Hasilnya B11 negatif 1, C11 negatif 26, B121, C12 negatif 13, B132, C13 0. Kemudian determinan B-nya 13. Untuk kofaktor-kofaktornya sudah benar ya? Kemudian inverse B 1 per determinan B dikali adjoin B, maka 1/13 kali adjoin matriks B nya ini, hasilnya negatif 2, 1/13, 16/13, negatif 1, negatif 1/13, 1/13, kemudian 0, 1/13, 3/13. Benar ya? Ya. Kasih applause juga untuk Mas Andi. Jadi untuk kesimpulan pembelajaran hari ini tentang matriks inverse, tadi untuk menentukan matriks inverse menggunakan matriks adjoin, ya, menggunakan matriks adjoin. Adjoin tadi disusun dari kofaktor, kofaktornya. Untuk pembelajaran matriks inverse hari ini selesai. Ya, untuk minggu depan kita masuk di bab baru. Materinya graf. Nanti silakan dipelajari. Bisa cari referensi dulu. Kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini cukup. Kita tutup dengan berdoa. Dipersilakan. Jangan lupa untuk tetap belajar. Ya, jangan lupa untuk tetap belajar. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.